channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Kang Asep Hidayat. Kalian juga dapat mengunjungi laman beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Fitnah dan Santet Nyaris Membunuhku. Ini diambil dari kisah nyata. Kali ini aku akan bercerita sedikit kisahku yang telah menghancurkanku, bahkan hampir membunuhku. Betah tinggal di rumah ini, nak. Tiba-tiba saja seorang nenek-nenek telah berdiri di depan rumahku sambil kedua tangannya berpegangan ke terali pagar rumahku dan bertanya kepadaku yang di saat itu tengah duduk di teras rumah sambil minum kopi. Aku sedikit terkejut karena saat itu perhatianku sedang ke layar HP. Betah, Nek. Aku merasa terkejut karena aku tidak menyadari kapan dan dari mana si nenek itu datangnya. Kutatap wajah si nenek yang sudah penuh dengan kerutan, namun kulihat wajahnya bersih, tubuhnya yang kurus dan sedikit bungkuk itu tersenyum kepadaku. Melihat senyuman dan tatapannya, hatiku merasa aneh. Ada rasa takut. Untuk mengalihkan rasa tidak nyaman di hati, ku persilakan si nenek untuk masuk. Oh ya, Nek, mari masuk. Seraya aku berdiri hendak membuka pintu pagar rumah, namun si nenek menolaknya dengan halus, dan dia berkata dengan ucapannya yang membuat aku merinding. Tidak usah, nak. Di sini saja. Pindahlah, nak, dari rumah ini. Tidak bagus rumah ini untukmu. Lalu nenek itu pamit dan pergi. Aku hanya melongok. Iya, Nek. Hati-hati, Nek. Demikian jawabanku. Tiba-tiba saja, kring, 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 HP-ku berdering. Lalu aku ambil HP-ku yang kuletakkan di lantai. Setelah mengambil HP itu, kemudian aku berbalik lagi ke arah depan. Hah? Mana si nenek tadi? Sekejap saja si nenek sudah tidak terlihat lagi. Segera aku keluar pagar dan kuarahkan pandangan mataku ke segala arah. Namun si nenek tidak terlihat lagi. Astagfirullah. Aku beristighfar, merasa heran. Secepat apapun manusia berjalan tentunya perlu waktu. Lah, ini seorang nenek-nenek rentah. Aku tidak meneruskan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati ini. Seketika bulu romaku meremang. Aku segera masuk ke rumah dan mengunci pagar rumahku. Waktu menunjukkan jam 6 sore. Aku segera bersiap diri untuk pergi sholat fardu maghrib berjamaah di masjid yang ada di perumahan itu. Aku pergi dengan berjalan kaki karena memang masjid itu tidak jauh dari rumahku. Tidak lupa aku mengunci pintu rumah dan pagar karena di Batam saat itu cukup rawan pencurian.
Singkat cerita, setelah sholat, aku pun pulang bersama-sama dengan jamaah lain yang rumahnya searah denganku. Dari jauh rumahku terlihat gelap. Oh ya, aku lupa tidak menghidupkan lampu batinku. Akhirnya aku tiba di depan rumahku dan hendak buka kunci pagar. Dan tiba-tiba, Pak Haji pulang dari masjid ya? Ternyata tetangga sebelahku bernama Bu Ida. Orang-orang memanggilnya seperti itu. Dan dia menyapaku. Iya Bu. Hehe. Ramai nih. Ada acara apa Bu? Tanyaku ke Bu Ida yang kulihat di rumahnya agak ramai. Kira-kira ada 5 orang. Duduk-duduk sambil bercanda riah. Ah, tidak Pak Haji, ini adik-adik baru datang dari kampung, jawabnya. Oh iya Pak Haji, Ibu kapan sampai? Kok tidak mengabari Bu Haji datang? Lanjut Bu Ida bertanya yang tentunya membuat aku bingung tidak mengerti. Maksudnya Bu? Tanyaku tidak mengerti. Ya, istri Pak Haji. Tadi waktu lepas azan saya lihat ibu duduk di kursi teras. Mau menegur tapi saya segan. Bawalah ke sini Pak, kita ngobrol-ngobrol. Dek jantungku mendengar jawaban Bu Ida. Oh iya Bu, nanti saya ajak ke rumah Bu Ida ya. Saya pamit masuk dulu ya Bu, ucapku sambil pamit. Iya Pak Haji, silahkan, jawab Bu Ida. Aku segera masuk ke dalam rumah dan langsung kututup pintu rumahku. Begitu di dalam rumah, segera kuhidupkan semua lampu. Namun aku merasa gerak-geriku ada yang memperhatikan. Tercium aroma bunga melati yang begitu menyengat, menyeruak di setiap sudut ruang rumahku. Aku tidak peduli dengan bau apapun itu. Aku segera mengambil Al-Quran dan segera membacanya. Karena bacaan Quran sudah menjadi kebiasaanku kalau tidak lagi sibuk. Aku selalu membacanya. Di tengah kusuk aku membaca Al-Quran, tiba-tiba dar, terdengar suara ledakan yang sangat keras. Hingga terasa bergetar rumah itu. Sontak aku terkejut. Astagfirullah. Aku menutup Al-Quran. Lalu aku bangkit dari dudukku dan segera mengecek apa gerangan suara itu yang kudengar dari arah dapur. Kusapukan pandangan mataku ke setiap sudut dapur yang ukurannya sangat kecil, tidak lebih dari 5 meter kali 2 meter itu. Namun tidak ada apa-apa. Beberapa piring dan gelas masih pada tempatnya. Hanya tercium bau darah yang membuat aku merasa mual. Aku segera keluar dapur dan keluar rumah. Penasaran aku dengan ledakan itu, aku mencoba bertanya kepada Bu Ida. Bu, maaf mengganggu. Terlihat Bu Ida sedang mengobrol dengan keluarganya di teras. Mendengar aku memanggil, Bu Ida segera menghampiriku. Iya Pak, ada apa? Loh, Bapak kenapa? Kok mukanya pucat begitu? Tanyanya kepadaku. Itu saya mau nanya Bu, di dapur Ibu ada yang meledak barusan. Saya mendengarnya Bu. Apa iya Bu? Mendengar pertanyaan dariku, Bu Ida mengerutkan keningnya dan dia menjawab. Tidak ada bunyi suara apa-apa kok Pak Haji. Bu Ida terheran-heran melihat sikap panikku. Aku hanya bisa diam termenung mendengar jawaban Bu Ida. Lalu aku pun pamit.
Pukul 11 malam, mataku belum bisa aku pejamkan. Entahlah, hatiku terasa gelisah. Terlalu banyak yang harus aku pikirkan dalam hidup ini. Aku hidup di Batam ini belum genap 1 bulan. Aku di kota Batam hidup seorang diri. Anak-anak dan istriku masih di Pulau Natuna. Pikiranku melayang dan menerawang. Sedang apa sekarang anak-anak dan istriku? Tanpa terasa air mataku mengalir di pipiku. Pedih rasanya hati ini. Dan semua ini karena kalian. Tiba-tiba hati ini terasa panas bagai terbakar teringat penyebab saat ini yang kualami. Ya, aku saat ini terpisah dari orang-orang tercinta karena mereka telah memfitnahku. Hingga aku punya masalah yang tidak aku lakukan. Tidak puas memfitnahku, aku disuruh mengganti. Tidak puas juga, aku kini dipisahkan dari anak-anak dan istriku. Sedikit kujelaskan mengapa aku saat ini terpisah dari anak-anak dan istriku. 11 Oktober 2012 aku dimutasikan ke Batam dari Natuna setelah 9 tahun aku bertugas di sana. Karena sesuatu hal permasalahan di kantorku. Aku dimutasikan ke Batam. Yang jujur aku merasa terpukul dan tidak terima hati ini. Bukan karena mutasinya, melainkan prosesnya. Aku dituduh sesuatu yang tidak aku lakukan. Bahkan aku harus mengganti dengan jumlah yang sangat besar. Aku berusaha mengalah, tapi rupanya mereka tidak cukup puas. Dan akhirnya aku berjauhan dari orang-orang yang kucintai. Tidak dapat jua mata ini untuk tidur. Aku bangun dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Aku duduk di sofa di ruang keluarga. Sengaja lampu aku matikan, hanya lampu dapur dan toilet yang tetap masih hidup. Hingga di ruang keluarga menyisakan cahaya remang-remang. Kunyalakan sebatang rokok, kuhisap dan kulepas, sehingga menimbulkan kepulan-kepulan putih memenuhi ruangan yang sempit itu. Ingin rasanya aku berteriak melepas berat beban di dada ini. Sekarang kalian puas, kalian yang menikmati, dan aku kini yang menanggung deritanya. Tidak masalah bagiku, tapi ingat, setetes yang mengalir di tubuh kalian, bahkan keturunan kalian, aku tidak mengikhlaskannya. Dan sakit hatiku ini akan kubawa hingga ke liang lahatku. Aku bergumam berbicara sendiri. Jujur saat itu saat yang begitu menyakitkan. Aku kepalkan tanganku. Berulang kali aku tinjukan ke sofa. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk sedikit melepas beban. Batang demi batang rokok terus aku hisap. Kepulan asap seakan memenuhi ruangan itu. Hingga tiba-tiba, gludak! Ada sesuatu yang menggelinding dari arah dapur, yang memang antara dapur dengan ruang keluarga itu berdekatan. Benda itu berwarna hitam seperti bola voli. Aku tidak bisa melihat jelas benda apa itu, karena memang di ruangan itu aku matikan lampunya, hingga benda itu berhenti tepat di depan sofa, yang dimana saat itu aku duduk. Benda itu tidak bergerak lagi. Ku tatap dengan tajam namun tetap tidak jelas.
Akhirnya ku ambil HP-ku dan ku nyalakan lampu spesnya. Lalu ku arahkan ke benda itu. Dan astagfirullahaladzim, ternyata benda yang ada di hadapanku ini sebuah kepala dengan rambut acak-acakan, mukanya hitam serta berlumuran darah. Matanya berwarna hitam pekat mengkilat, menatap tajam ke arahku. Mulutnya menyeringai, mengeluarkan suara seperti orang yang sedang sesak nafas karena tercekik. Tercium pula aroma bau tidak sedap seperti bau bangkai. Badanku terasa kaku, mataku tidak bisa kukedipkan, seperti sengaja dikunci agar aku terus menatapnya. Tidak ada yang bisa kulakukan selain terus aku berdoa dalam hati, membaca ayat-ayat suci yang kuhafal. Namun anehnya makhluk itu tidak jua hilang dari hadapanku, hingga aku teringat pada pesan ayah, jika diganggu makhluk halus dibacakan ayat-ayat suci. Kalau tidak mau pergi maka dimaki-maki saja. Akhirnya walau cuma dalam hati aku memaki-maki juga. Dasar kau iblis laknatullah, pergilah kau ke neraka. Tiba-tiba kepala itu menghilang dengan suara jeritan yang membuatku merinding. Seketika tubuhku bisa kugerakkan lagi. Nafasku tersengal-sengal, keringat dingin membasahi. Tubuhku terasa lemas. Kupaksakan untuk berdiri, untuk menghidupkan semua lampu yang ada di rumahku. Ku minum segelas air putih dan aku kembali duduk di sofa itu lagi. Tanpa sengaja sudut mataku melihat di mana kepala itu tadi berada. Kembali jantungku berdebar. Terlihat di lantai keramik itu bercak seperti darah kental. Singkat cerita, keesokan harinya aku seperti biasa. Aku berangkat dinas dengan segala pikiran yang berkecamuk. Dan jam 8:30 pagi aku baru tiba di rumah. Baru saja aku memarkirkan kendaraanku dan hendak membuka kunci pagar rumahku, Bu Ida menyapaku. Bapak baru pulang tugas ya?" Demikian sapaannya dengan ramah. "Iya, Bu." Demikian jawabku singkat. "Oh iya, Pak. Tadi teman Bapak pulang, tapi tidak bisa masuk, Pak. Mungkin Bapak lupa nggak nitipin kuncinya ya?" Bu Ida kembali bicara. Jantungku terasa kaget, namun aku berusaha untuk tenang. "Oh iya, Bu, tadi pagi teman saya pergi duluan, jadi kunci saya bawa, Bu." Aku berusaha menutupi keganjilan ini. "Saya pamit masuk ya, Bu." "Oh iya, Pak, silahkan." Aku pun langsung masuk ke rumah. Lanjut aku mandi dan bersantai sebelum aku tidur. Ku putar TV sambil ku minum segelas kopi. Aku berpikir dengan keaneh-anehan yang terjadi akhir-akhir ini di rumah ini. Mulai dari cerita melihat ada perempuan yang disangka istriku, ada laki-laki berjubah disangka teman serumahku. Aku kan sendiri tinggal di rumah ini, belum lagi dengan penampakan kepala tanpa badan, dan ditambah lagi bebauan. Aku pusing rasanya, karena mungkin kelelahan aku pun tertidur lelap. Kamis malam Jumat pukul 8 seperti biasa aku tiba di rumah. Seperti biasa pula Bu Ida selalu menyapaku. Entah kenapa pula setiap aku pulang Bu Ida selalu ada di teras rumah, seperti security saja.
Pikirku sedikit merasa lucu. Aku masuk ke rumah dan menyalakan semua lampu, mulai dari lampu teras, ruang tamu, dan ketika aku menyalakan lampu ruang keluarga. Astagfirullahalazim. Tepat di atas TV aku melihat benda bergerak, berbulu jabrik sebesar lengan orang dewasa. "Ha!" Aku berteriak. Ya, itu ulat bulu. Ulat bulu yang ukurannya aneh. Seumur hidupku baru kali ini aku melihat ulat sebesar itu. Aku berteriak sambil berlari keluar rumah. Sontak teriakanku mengundang beberapa tetangga dekatku berdatangan dan bertanya, "Ada apa, Pak?" Tanya mereka heran. "Itu, di atas TV saya ada ulat bulu." Sontak para tetanggaku pada ketawa. Aku kesal rasanya, sedang ketakutan malah ditertawakan. "Tolong teh, buangin, saya takut." Kebetulan cuma si Teteh yang berani sama ulat. Si Teteh adalah tetangga sebelah kiri Bu Ida. Jujur aku memang fobia dengan ulat, apalagi sebesar itu. Singkat cerita, akhirnya ulat itu berhasil dibunuh, bahkan dibakar. Prosesnya aku memang tidak berani melihatnya. Setelah itu si Teteh yang berani dengan ulat berkata, "Saya memang tidak takut dengan ulat, Pak. Tapi kok aneh ya, ada ulat bulu sebesar itu. Padahal saya dari kampung." Demikian si Teteh berkata. Singkat cerita, esok harinya hari Jumat, kebetulan tanggal merah, dan kantorku libur. Karena hari itu libur, maka waktu itu aku bergunakan untuk bersih-bersih rumah. Setelah beres semua, aku bersantai di rumah. Hingga pukul 3 sore aku berangkat ke masjid untuk sholat asar berjamaah. Dan kira-kira pukul 4 sore aku kembali tiba di rumah. Aku masuk ke dalam rumah, langsung ke dapur untuk membuat secangkir kopi dan bersantai di teras. Nelpon anak-anak lah. Rindu rasanya. Seharian ini aku belum ada telepon. Dengan masih menggunakan jubah dan kopiah, aku duduk bersantai sambil menelpon anak dan istri tercinta nun jauh di Pulau Natuna. Jumat malam Sabtu kira-kira pukul 9:30, tiba-tiba samar-samar ku dengar banyak suara di sekelilingku. Mataku terpejam dan tidak bisa kubuka. Ada suara orang menangis dan ku dengar juga ada suara sedang membaca surat Yasin. Hingga pada suatu ayat terakhir pada surat Yasin, tiba-tiba aku bisa membuka mataku dan aku terkejut. Astagfirullahaladzim, sedang di mana aku ini? Dalam hatiku bertanya. Ketika aku terbangun dan aku terbatuk-batuk, karena saat itu aku merasa haus sekali. Ketika aku tersadar, aku tengah terbaring sedang dikelilingi banyak orang. Ya, mereka para tetanggaku. Ada Bu Ida dan Pak Ustadz di masjid biasa aku sholat. Aku merasa bingung. Melihat aku terbangun, sontak para tetanggaku terutama Bu Ida dan si Teteh, dia menangis. Pak Ustadz memelukku sambil menangis. Mereka berucap syukur. "Alhamdulillah Pak, Bapak udah sadar." Aku masih bingung. Sudah sadar? Kemudian Pak Ustadz menjelaskan, "Pak, tadi Bu Ida memanggil saya. Katanya Bapak tidak sadar
dan Bapak tergeletak di teras, Pak. Kemudian Bu Ida ikut menjelaskan. Iya, Pak. Sehabis pulang sholat asar, tadi Bapak saya lihat duduk di teras sambil main HP. Tapi sampai waktu maghrib Bapak masih tertidur. Akhirnya saya suruh adik saya Ujang untuk membangunkan Bapak, yang kebetulan pagar rumah Bapak tidak dikunci. Tapi Bapaknya tidak bangun-bangun. Kata Ujang, Bapak tidak bernapas lagi dan badan Bapak terasa dingin. Makanya saya langsung panggil Pak Ustadz, Pak, dan para tetangga. Demikian Bu Ida menjelaskan dengan sesekali menyeka air matanya yang terus mengalir. Kembali Bu Ida bercerita, saya tadi bingung mau ngasih kabar ke siapa. Ke keluarga Bapak saya tidak tahu. Cuma saya minta maaf, Pak, saya sudah lancang. Ketika Bapak sedang tidak sadar, HP Bapak bunyi dan saya angkat. Ternyata itu ibu mertua Bapak. Dan saya kabari keadaan Bapak. Dan ibu mertua Bapak berpesan jika Bapak masih tidak sadar, kalau istrinya menelpon jangan diangkat gitu, Pak. Jelas Bu Ida. Mendengar penjelasan Bu Ida dan Pak Ustadz, aku merasa sedih, terharu dan berterima kasih kepada mereka yang selalu peduli denganku. Malam itu sebagian tetanggaku menemaniku hingga pagi. Sebelum pulang, ibu-ibunya terlebih dahulu menyiapkan makanan dan minuman buat kami. Singkat cerita, keesokan harinya Bapak dan Ibu mertuaku datang dari Tembilahan. Sesampainya di rumahku, ibu mertua yang biasa aku panggil Mama menangis dan memelukku. Aku memang dekat dengan beliau. Beliau tempat mengadu dan bercerita banyak hal. Mama menangis. Mama menangis sambil memelukku. Kamu kenapa, Nak? Aku hanya bisa diam. Tanpa terasa air mataku pun turut menetes. Semenjak aku kedatangan seekor ulat bulu dan aku selalu tidak sadar, ternyata kejadian itu tidak cukup sampai di situ. Berulang dan berulang lagi ulat bulu berdatangan setiap hari Jumat dan Selasa. Demikian pula aku tidak sadar setiap Selasa dan Jumat. 6 bulan berlangsung hal demikian aku alami. Entah berapa banyak air mata Mama keluar karena aku. Hingga suatu hari tatkala aku sedang di kantor, tiba-tiba HP-ku berdering. Kulihat layar tertera istriku. Assalamualaikum Bunda, jawabku. Ayah, teriak istriku bukan menjawab salamku, malah teriak. Sontak membuatku terkejut. Ada apa, Ndah? Tanyaku panik. Ayah jawab dengan jujur. Ayah sekarang lagi sakit kan? Mulai terdengar isak tangis istriku. Aku pun menjawab, tidak, Ndah. Ayah baik-baik saja. Jangan bohong ya. Sekarang di depan Bunda ada pasien Bunda. Dan dia mengaku dukun yang sudah menyantet ayah. Aku mendengar ucapan istriku sangat terkejut. Jawab ayah, teriak istriku lagi. Iya Ndah, ayah sudah 6 bulan sakit, jawabku. Maafin ayah, tidak ngasih tahu Bunda, karena ayah takut Bunda risau, ucapku menyesal. Dengan masih telepon tersambung, ku dengar istri berbicara dengan seseorang. Sekarang Bapak cuma berdua dengan saya di ruangan ini. Mata Bapak buta. Saya bisa saja saat ini membunuh Bapak dan mati dengan perlahan. Ku dengar ucapan istriku bernada mengancam. Ampun Bu,
Saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau itu suami ibu. Saya melakukannya karena ada yang datang memintanya kepada saya. Terdengar pula olehku suara laki-laki tua merengek memohon maaf kepada istriku. Siapa yang meminta kepada Bapak untuk menyakiti, bahkan membunuh suami saya? Hah? Bentak istriku. Begitu mendengar jawaban dari dukun itu menyebut nama yang meminta dukun itu untuk menyantetku, bagai disambar petir rasanya. Karena orang itu yang selama ini sudah kuanggap adikku sendiri. Bahkan banyak aku bantu dalam segala hal, hingga masalah finansial. Singkat cerita, dukun itu memohon maaf dan berjanji akan mencabut santetnya kepadaku, walau konsekuensinya nyawa dia yang sebagai gantinya. Singkat cerita, setelah itu dengan proses lumayan panjang, akhirnya aku sembuh dari sakit kurang lebih 6 bulan. Penderitaanku pun mulai berakhir. Alhamdulillah, akhirnya istriku pun bisa mengurus kepindahan tugasnya ke Pekanbaru dari Natuna. Dan salah satu penyebab istriku masih di Natuna saat aku pindah tugas ke Batam, karena istriku seorang PNS tenaga medis di RSUD Natuna. Beberapa tahun kemudian aku pun menyusul pindah tugas ke Pekanbaru, dan akhirnya kini kami dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Fitnah dan Santet Nyaris Membunuhku. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Janganlah suka memfitnah dan menzolimi, karena difitnah dan dizolimi itu sakit rasanya dan akan berdampak buruk bagi si penerimanya. Bersabar dan tawakalah dalam menghadapi ujian. Insya Allah akan baik-baik saja, karena Allah akan melindungi kita. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata bahasa yang buruk atau tidak berkenan di hati Anda. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.